Saya menjawab pertanyaan teman-teman yang meminta untuk memberikan sedikit pencerahan hukum terkait dengan mediator hubungan industrial. Nah, teman-teman menanyakan ke saya terkait dengan bagaimana kalau kemudian eh, mediator di hubungan industrial yang biasanya itu di bawah Dinas Ketenagakerjaan yang biasa melakukan mediasi dengan perselisihan hak para pekerja dengan perusahaan. Nah, bagaimana Bang kalau kemudian mediator tersebut tidak mengeluarkan eh, anjuran ya? Anjuran biasanya kan berisi terkait dengan hasil mediasi yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerjaan. Kemudian berdasarkan mediasi tersebut oleh mediator memberikan anjuran melaksanakan sesuai dengan diktum yang ada di dalam isi anjuran tersebut. Nah, kemudian anjuran juga dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan upaya ke pengadilan. Biasanya terkait dengan perselisihan hak itu biasanya diajukan ke pengadilan hubungan industrial. Nah, kalau tidak dikeluarkan ya anjuran oleh mediator hubungan industrial, maka teman-teman bisa menanyakan langsung ke mediatornya ya. Eh, itu yang pertama. Yang kedua, biasanya mediator pastinya mengeluarkan anjuran terkait dengan perselisihan hak yang dimediasikan Dinas Tenaga Kerjaan. Itu pasti. Teman-teman jangan langsung kemudian eh, menganggap bahwa ini merupakan hal yang menghalang-halangi ya, yang menghalang-halangi untuk proses-proses selanjutnya untuk melakukan upaya memperjuangkan hak-hak para pekerja. Ya, tidak teman-teman, tapi menunggu waktu saja ya. Waktu silakan untuk komunikasi secara baik kepada mediator yang memediasi ya, yang memediasi. Eh, Kemudian kalau memang ternyata tidak dikeluarkan oleh mediator tersebut, maka seharusnya teman-teman jangan ragu ya menyampaikan atau mengingatkan kepada mediator tersebut bahwa sesuai dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 17 tahun 2014 tentang pengangkatan pemberhentian mediator hubungan industrial serta tata cara kerja mediasi. Di pasal 13 ayat 1 huruf D disampaikan bahwa mediator tersebut ya mediator hubungan industrial mengeluarkan anjuran kepada para pihak setelah tidak tercapai kesepakatan ya dengan jangka 10 hari sejak mediasi sudah dilaksanakan gitu ya. Kemudian kalau ternyata juga mediator tersebut tidak mengeluarkan anjuran kepada mungkin para pekerja ya atau mantan-mantan para pekerja yang sudah di PHK atau yang sedang memperjuangkan hak-haknya di tingkat tripartit atau di tingkat Dinas Tenaga Kerjaan melalui hubungan industrial, bisa teman-teman menyampaikan keluhannya atau menyampaikan aduan kepada kepala dinas tenaga kerja tersebut, atau juga bisa disampaikan ke kepala dinas ya, dinas tenaga kerjaan di tingkat provinsi. Bisa teman-teman ajukan, di mana aturannya adalah sudah sesuai dengan apa yang sudah dicantumkan yang ditentukan di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerjaan nomor 17 tahun 2014 di pasal 21 ayat 1. Teman-teman, di sana bisa diberikan sanksi kepada mediator tersebut kalau ternyata tidak mengeluarkan juga setelah diingatkan anjuran kepada para pihak ya yang berselisih terkait dengan perselisihan hubungan industrial. Nah, di sana bisa menyampaikan seperti yang saya sampaikan tadi, bisa sampaikan aduannya, laporannya ke kepala dinas tenaga kerjaan 3 kabupaten atau kota, atau bisa disampaikan juga kepala dinas tenaga kerjaan di tingkat provinsi ya. Begitu teman-teman. Tapi yang menjadi saran saya di sini, teman-teman jangan
buru-buru ya, jangan buru-buru kemudian melakukan langkah-langkah yang menyinggung para mediator, karena setahu saya para mediator di hubungan industrial itu baik-baik ya. Biasanya baik-baik dan on time biasanya untuk mengeluarkan baik itu anjuran, baik itu biasanya panggilan juga biasanya nggak terlalu lama ya. Biasanya 1 minggu, 2 minggu itu sudah ada sidang mediasi ya biasanya. Jadi teman-teman silakan silakan lakukan komunikasi yang baik. Karena komunikasi yang baiklah yang bisa menyelesaikan apapun itu yang terjadi. Ya, apapun itu, baik itu masalah ya, masalah pribadi, baik itu masalah orang lain yang sedang kita bantu ya. Apalagi kita sebagai orang yang memperjuangkan hak-hak ya para pekerja, atau contohnya yang biasanya kebanyakan yang para pekerja yang sudah di PHK yang tidak mendapatkan hak-haknya. Ya, silakan dilakukan komunikasi yang baik, maka eh, dapat terjalin hubungan yang baik, dapat terjadi komunikasi yang baik sehingga bisa eh, berjalan lancar sesuai dengan keinginan-keinginan kita dan sesuai dengan keinginan para pihak semua dan juga sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Itu teman-teman, terima kasih ya. Semoga bermanfaat dan terima kasih pertanyaannya. Oke, sehat selalu.